Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali terlibat konflik dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Konflik dipicu truk asal Aceh yang dilarang masuk wilayah Sumatera Utara dan diminta ganti platnya. Video razia truk yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di kawasan Langkat ini tengah viral. Narasi video mengatakan jika truk asal Aceh atau yang berplat nomor BL harus diganti menjadi plat BK atau BB untuk bisa masuk ke kawasan Sumatera Utara. Sontak, hal ini menjadi perdebatan panas warganet. Namun kabar razia itu dibantah Bobi saat menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Sumatera Utara. Ia menyatakan jika yang dilakukan hanyalah sosialisasi, sementara untuk kebijakannya masih dalam kajian Bapenda. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bukan sentimen terhadap salah satu wilayah yang ada di Indonesia, tapi seluruh wilayah yang ada atau perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Utara akan kita wajibkan per tahun 2026 wajib menggunakan plat BK atau plat BB untuk mengoperasionalkan pengangkutan hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Utara. Kabar adanya razia plat nomor kendaraan di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara juga ditanggapi Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Tapi tio wanti-wanti sit. Nyokai pulau tablau. Ya. Nyokai gatai tagaru. Kita tenang on. Anak kita sepupi, tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Sebelumnya, konflik antara Aceh dengan Sumatera Utara sempat mencuat terkait perebutan 4 pulau pada bulan Juni 2025 lalu, di mana Pemprov Sumatera Utara sempat mengklaim 4 pulau milik Aceh. Konflik ini berakhir dan ke-4 pulau dikembalikan ke Aceh seutuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Ahmad Ardianto memberikan penjelasan terkait kelangkaan emas antam yang sempat terjadi di pasaran. Ardianto menegaskan persoalan tersebut karena ada keterbatasan modal kerja perusahaan. Kelangkaan emas semakin diperparah oleh terhambatnya proses pengadaan bahan baku. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Ahmad Ardianto memberikan penjelasan terkait kelangkaan emas antam yang sempat terjadi di pasaran. Ardianto menegaskan persoalan tersebut karena ada keterbatasan modal kerja perusahaan. Menurutnya emas merupakan komoditas dengan harga tinggi dan fluktuatif. Jika Antam membeli dan menyimpan stok dalam jumlah besar, tidak menguntungkan karena perusahaan tidak bisa memprediksi pergerakan harga. Kesulitan Antam itu dalam hal jual beli emas, Pak, itu sebenarnya adalah modal kerja. Antam itu kan dulu nggak punya modal, Pak. Sehingga yang menjualkan emas ke lapangan, Bapak, itu adalah orang-orang yang punya uang. Jadi perusahaan-perusahaan mitra kita namanya wholesaler, Pak. Nah, salah satunya, tapi mungkin angle-nya agak berbeda, Pak. Wholesaler itulah yang membantu Antam menjualkan kepada toko emas. Ahmad menambahkan kelangkaan emas semakin diperparah oleh terhambatnya proses pengadaan bahan baku. Dalam beberapa bulan terakhir, Antam kesulitan melakukan impor emas, sementara pasokan dari tambang lokal tidak tersedia karena tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang untuk menjual emasnya ke Antam. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menunda sementara ekspor emas Indonesia. Pasalnya, lonjakan permintaan membuat emas Antam mengalami kelangkaan di pasar. Antam juga diminta untuk menghentikan sementara impor emas dari Singapura dan Australia. Langkah ini dinilai berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Komisi 6 DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan persetujuan RKAB PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan PT Vale Indonesia Tbk agar operasional dan kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga, sekaligus mampu mendukung pelaksanaan program kerja strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komisi 6 DPR RI meminta kementerian terkait perdagangan dan perindustrian untuk menunda ekspor khususnya emas sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ini Komisi 6 DPR RI mendukung PT Antam Tbk untuk melakukan percepatan proses perizinan dan persetujuan RKAB agar
operasional dan kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga. Akibat langkanya emas di pasaran dalam negeri, harga emas Antam terbang tinggi dalam sepekan terakhir. Per hari ini tanggal 30 September 2025, harga emas Antam fisik mencapai Rp2.234.000 per gramnya sebelum pajak. Dan harga ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Sementara harga emas berangkas di angka Rp2.176.120.000 per gram sebelum pajak. Faktor-faktor lain penyebab kenaikan emas adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, penurunan suku bunga The Fed, serta ketidakpastian ekonomi baik di dalam negeri ataupun di geopolitik global. Permintaan emas sebagai aset investasi juga semakin meningkat tinggi dan pasokan yang terbatas serta tekanan produksi. Pembangunan kawasan Garuda Wisnu Kencana di Bali menyisakan masalah bagi warga desa Ungasan, Badung, Bali. Warga setempat protes karena kehilangan akses jalan sejak pembangunan kawasan tersebut. Keberadaan Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali menjadi masalah bagi ratusan pemilik rumah di sekitarnya. Warga dari Banjar Adat Giri Dharma terutama sempat beramai-ramai memblokir akses menuju ke kawasan wisata ini. Bukan tanpa sebab, warga protes karena sejak pagar GWK dibangun, mereka kehilangan akses keluar masuk perumahan. Saat peninjauan, anggota DPRD Badung menemukan gapura warga yang dibatasi, akses keluar masuk yang diblokir, bahkan jalan yang menyempit akibat pembangunan pagar. DPRD kemudian meminta agar pagar GWK dibongkar. Namun, melalui rilis tertulis, pihak GWK menyayangkan terbitnya rekomendasi itu. Pihak GWK menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dan merasa berhak mendirikan pagar di atas tanah milik PT Garuda Adimatra Indonesia itu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Koalisi Serikat Buruh hari ini menyerahkan draft rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI. Draft RUU Ketenagakerjaan ini diserahkan saat audiensi bersama Komisi 9 DPR RI. Audiensi turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. DPR memastikan akan terbuka terhadap masukan dan saran dari Serikat Pekerja dalam proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo.